Dari jurusan PGSD semester 4, kelas B akan menjelaskan hasil RPP. Assalamualaikum anak-anak. Halo, selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus terlebih dahulu berdoa. Nah, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya pelestarian makhluk hidup melalui pengamatan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan hewan dan tumbuhan yang perlu dilestarikan melalui diskusi dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat menceritakan cara melestarikan makhluk hidup dengan benar. Yang keempat, dengan diskusi pemecahan masalah, siswa mampu menjelaskan pelestarian hewan sebagai sumber daya alam yang sistematis. Dan yang terakhir, membuat poster. Semua mampu melakukan upaya pelestarian hewan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang baik anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang pentingnya pelestarian jenis makhluk hidup. Keberadaan makhluk hidup sangat penting bagi kehidupan manusia. Menjaga tumbuhan langka, hewan langka adalah salah satu bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan untuk melestarikan hewan-hewan tersebut. Nah, apakah kalian tahu hewan apa saja yang sudah hampir punah di Indonesia? Benar sekali. Salah satu hewan yang hampir punah di Indonesia adalah komodo. Komodo berasal dari NTT. Selain hewan dari NTT, ada juga tumbuhan yang hampir punah dari NTT, yaitu cendana. Selanjutnya, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian tahu hewan dan tumbuhan apa saja yang hampir punah di Indonesia dan dari manakah hewan tersebut berasal? Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup, yaitu keberadaan makhluk hidup sangat penting bagi kehidupan manusia. Terutama, tumbuhan dan hewan langka adalah salah satu yang harus kita jaga. Obat-obatan dapat diperoleh dari tumbuhan dan hewan langka tersebut. Namun, setiap makhluk hidup mempunyai cara berkembang biak masing-masing dalam lingkungannya sendiri. Hilangnya makhluk hidup yang sudah hampir punah seperti tumbuhan dan hewan dapat mempengaruhi kehidupan bagi manusia. Untuk itu, ada beberapa cara untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan. Yang pertama dengan pelestarian in situ, yang kedua dengan pelestarian ex situ. Yang pertama ada pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di mana pelestarian ini dilakukan di tempat aslinya, yaitu tempat asli di mana hewan atau tumbuhan itu berada sebelumnya. Contohnya seperti Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, dan hutan lindung. Yang kedua ada pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ yaitu pelestarian yang dilakukan di tempat bukan aslinya, karena tempat aslinya sudah punah atau tidak ada lagi. Contohnya itu seperti kebun binatang, taman botani, ke taman safari, dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan hewan dan tumbuhan apa saja yang hampir terancam punah. Yang pertama ada komodo, yang kedua ada orangutan, yang ketiga ada meranti, ada cendana, ada burung cendrawasih, penyu hijau, dan masih banyak. Selanjutnya, di sini ada gambar tumbuhan langka yaitu Rafflesia arnoldi. Nah, agar kalian lebih paham, di sini Ibu mempunyai media pembelajaran dalam bentuk puzzle yaitu tentang gambar hewan dan tumbuhan langka. Selanjutnya, di sini Ibu menggunakan media pembelajaran dari puzzle. Nah, di sini ada salah satu jenis hewan langka yang harus kita susun untuk menjadi hewan langka tersebut. Nah, kita susun bareng-bareng yuk. Pertama, kita susun gambarnya.